Selamat siang semuanya. Semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sesi kedua setelah kita tadi mengikuti pengumuman, ini kita nanti di sini peresmian posko, kita lanjut di sini nanti pengumuman koordinator RT. Alhamdulillah beliau pasti sudah menuju lokasi. Jangan lupa untuk ide-idenya. Ketika sektor pertama jamnya adalah sip. Oke. Ketika sektor kedua sip. Ketiga menang. Semuanya mohon berdiri. Beliaunya sudah tahu berdua. Ketika saya matur sedikit, Bupati sedikit. Kita coba. Sekali tempo, nek lewat, nek eneng apa-apa direbuk, disambangi posko ya, untuk nganti sepiye, aja sampai banjir semene terus orangnya sing nyobo. Oke Pak, terima kasih ya. Dijak Pak, mulai sama Jabian, Sukorejo, Sabi, Dauk, dan seterusnya segala desa yang ada di Kecamatan Sabarjo untuk meramaikan, memakmurkan posko yang ada di Kecamatan Sabarjo ini. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Jokowi atas sambutannya. Menjaga acara yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, mari kita teriakan lagi jargon kita tadi dengan penuh semangat, dengan jiwa yang menyala. Kita coba ya, menyala bosku. Sita, 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 Sige, Bupati. Untuk acara yang selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak bersama sambutan dari calon Bupati Kabupaten Sragen tahun 2024 kepada Bapak Sigit Pamungkas. Kami persilakan. Ini separuhnya tadi sudah dari posko. Coba yang dari posko angkat tangan. Semua dari posko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya Sigit Pamungkas dari mana, sudah ngetos ya? Dari Gubernur Desa Mojorejo. Kalau bertanya Pak Sigit karirnya gimana, sama paham ya? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau bertanya masyarakat lain bisa menjelaskan. Kalau penderitanya Pak Sigit sudah tahu ya? Penderitanya belum tahu. Anak petani belum menderita. Bagus disebut petani ini mau menderita. Dari lepas pemberitaan anak petani. Petani itu menderita. Mas Bayu itu saya cerita banyak. Saya ini 7 bersaudara.
ya 7 bersaudara dari keluarga petani. Dari 7 bersaudara, 3 orang harus meninggalkan rumah. 2 menjadi transmigran di Sumatera, di Riau dan di Jambi, 1 menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Dari 7 orang, 3 orang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi ini rahasia, soal uang bisa membaca. Kakak saya tahu ini. Lalu kakak saya ada yang lulus SMA, ada 1 yang jadi guru SMA, dan saya sendiri yang kuliah di Universitas Gadjah Mada. Kalau jika masyarakat kita semua, nah anak petani, sedulur-sedulurnya harus buta huruf, merantau, transmigran dan pembantu, itu kan nggak mungkin bisa kuliah. Nah, cara bertahan kuliah untuk bisa tetap survei melanjutkan kuliah, pripun. Nah, ini penderitaannya. Tapi penderitaan ini ketika sudah selesai itu menjadi romantis, diceritakan dengan enak. Nah, saya Rewani tinggal di komplek pemakaman untuk kuliah. Jadi di sana ada komplek makam UGM, ada komplek makam masyarakat, itu saya tinggal di situ. Jadi kalau malam, kalau sekalian nutup pintu, pandangan terakhir yang dilihat di luar rumah adalah makam. Karena tepat di depan saya itu makam. Kalau menutup itu, membuka pintu di pagi hari, pandangan pertama yang dilihat adalah kuburan. Kalau anak sekarang mau tidur, pandangan terakhir yang dilihat adalah handphone. Bangun tidur, pandangan pertama yang dilihat adalah handphone. Karena senang, pas saya adalah makan. Karena ini memang sugesti diri sendiri, ya supaya nanti sukses begitu. Saya ini baru sekalian, ada sumur untuk minum di makam tempat saya. Untuk minum saya masuk ke diri saya sendiri. Air minum yang saya minum ini mengandung saripatinya para profesor yang dimakamkan di situ. Saya akan juga hebat. Saya masuk ke diri saya. Tumbuh pohon pepaya yang masak, saya kupas, saya makan. Saya masuk ke diri saya sendiri. Saripati para profesor yang dimakamkan di sini diserap oleh pohon pepaya ini, dan saya makan. Sekarang kekuatan kecerdasan para profesor itu sedang mengendap di diri saya sendiri. Saya masuk itu supaya suatu saat saya sukses seperti para profesor, ini salah satu kisah bertahan hidup seorang anak petani supaya bisa kuliah. Dulu saya kuliah dibiayai siapa? Selain mendapatkan beasiswa, dibiayai oleh kakak saya yang satpam, menjadi satpam 3 bulan ngirimi uang. Nah, itu contoh yang bisa menjadi inspirasi nanti panjenengan sedaya. Kalau hari ini belum sukses, sugesti diri kita untuk bisa menjadi sukses. Di Sandurjo itu teman saya banyak, karena dulu saya sering main di Sandurjo, main kebayanan, lalu sering pengajian daerah sini dulu, saya mutar-mutar gitu. Teman saya banyak, barangkali dari wajah-wajah ini yang hadir di sini itu ada teman SMP saya, ada teman SMA saya, ada tetangga saya, dan tetangga saya sampai di Pulau yang sekarang bisa ke Sandurjo. Jadi ini penuh perjuangan untuk saya bisa sampai pada titik ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, seminggu kemarin, ini hari apa ini? Hari Sabtu, berarti hari Senin. Hari Senin kemarin itu saya jam 7 buka handphone. Buka handphone, pesannya salah satu SMS bunyinya begini: segera ke Jakarta.
bunyinya segera ke Jakarta. Saya langsung bingung karena bukan bunyi pesannya itu, karena yang meng-SMS itu, yang meng-SMS saat itu adalah orang yang perintahnya tidak bisa saya tolak. Saya harus ke Jakarta, karena hari itu harus ke Jakarta, hari Senin kemarin. Kalau naik mobil tidak mungkin bisa nyampe Jakarta di hari itu, apalagi naik motor, nggak mungkin. Saya naik kereta nggak mungkin, naik bis tidak mungkin, satu-satunya naik pesawat. Panik, saya minta bantuan istri saya, cari pesawat paling cepat dari mana? Dari Solo tidak ada pesawat paling cepat, adanya sore. Dari Jogja siang sudah habis, adanya sore. Yang ada hanya dari Semarang, paling pagi adalah jam 11.40. Jam 11.40 ini terbang 1 jam, kira-kira nyampe sana jam 12.40. Akhirnya saya ngambil pesawat itu, tapi delay ternyata jam 12.15 baru berangkat, dan sampai sana sampai Jakarta jam 1:15. Jam 12, jam 10 hari itu 10 malam saya balik lagi ke Sragen. Saya datang ke Jakarta karena ada hal penting yang saya dipanggil, hal penting. Malamnya saya kembali lagi ke Sragen jam 10 malam. Pulang, cari pesawat sudah tidak ada, cari bis, kalau arah sana naik bis, cari kereta saya di sini semua enggak, ternyata udah habis semua. Adanya adalah kereta ekonomi. Ekonomi maksud saya adalah harus sampai Solo, tapi nggak ada sampai Solo. Beli kereta ekonomi sampai Jogja. Dari Jogja ke Sragen saya naik buka sampai Boyolali, Klaten saya jemput istri saya. Jadi di hari Senin itu ada peristiwa penting. Nah, dari peristiwa penting itu, peristiwa penting satunya tidak perlu saya ceritakan. Saya ingin cerita penting satunya yang saya ceritakan dari 2 cerita penting, karena 2 cerita pentingnya dua. Ya. Satu cerita pentingnya tidak bisa saya ceritakan. Satu cerita pentingnya lagi saya ceritakan adalah Bapak sekali. Saya bertemu dengan tidak kurang dari 4 orang makan satu meja yang tanggal 20 ini akan dilantik menjadi menteri. Coba, anaknya petani kontrolin dengan ini sehingga ketemu Pak Menteri yang sudah dipanggil oleh Pak Prabowo. Saya sudah ketemu, sudah makan sama beliau. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, saya ini punya teman ya orang ini duit golongannya tak sendirian ini gak ada, belum golongan petani kata tak sendirian. Tapi saya ini juga punya teman, saya bisa duit kebijakan tingkat pusat. Kalau kita mengeluh punya masalah sakit dimintai tolong, punya orang yang jadi pimpinan jalur insya Allah tampil. Coba ada konglio kenal aja orang, kenal aja orang, aku menang dulu di aku menang main bareng. Nah, jalur bantuan tingkat pusat kan kangelan Bapak Ibu sekalian. Karena kangelan akhirnya naikkan pajak jenengan. Boleh duit nganggo pembangunan Sragen. Kangelan boleh utang. Ngoten nggih. Saya ini Bapak Ibu sekalian, saya ini pernah memegang satu lembaga LSM namanya. Anggaran saya
anggaran saya itu 1 tahun itu 4 miliar. LSM, bukan sakit pemda-pemda, bukan sakit internasional, bukan sakit pemerintah, bukan, tapi sakit dunia internasional. Nah, untuk bisa berbicara dengan dunia internasional, kita harus punya program, meyakinkan bahwa kita punya agenda yang bisa dikerjakan. Agenda ini penting. Sagen, masalah sagen itu juga bisa kita akseskan dengan lembaga-lembaga internasional, bukan sekedar jaluri masyarakat dewi atau nyari APBN saja, bisa dari lembaga internasional. Nah, pimpinan ini yang Bapak Ibu sekalian yang absen dari cara berpikir pemerintahan kita pada umumnya. Harusnya kalau dunia internasional itu kalau sekian funding, donor. Kalau ada masalah itu mereka senang karena mereka kalau nggak ada masalah nggak bisa bekerja juga. Misalnya isu kemiskinan, ini tinggal cara kita berkomunikasi dengan dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah di kita. Nah ini ke depan Bapak sekalian, kalau kita punya ini semua pemimpin yang bisa merangkai kekuatan di tingkat lokal, kekuatan di tingkat nasional, jaringan internasional untuk membantu pengembangan Sagen yang lebih baik dan lebih maju. Insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi di Sagen ini 1 demi 1, 2 demi 2, 3 demi 3 akan bisa kita selesaikan. Pak Ketua Mekafi mana? Oh, Mas Mekafi, itu katanya saya tanya, masalah Sagen apa Mas Mekafi? Pak Ketua saya, katanya Mas Mekafi masalahnya adalah nek kita orang Sagen, keluar dari Sagen itu pedi. Loh, pedi ini apa? Karena Sagen itu ranking 8 dari berapa di Jawa Tengah. Ranking 8 dari bawah di Jawa Tengah, ranking 8. Berarti dengan keluar Sagen, perbatasan Sagen ini Anyar, dengan pun inferior, pun merasa middle itu, dengan boleh pindah boleh lari. Argumennya mas, Sagen ini nomor 2 bisa nomor mana Solo. Well, Sagen dia pernah jual ini nomor episode nomor 8 komisi. Bukan beda. Terus mungkin dengan kita merasakan karena di sini Pak bergaulnya dengan kita saja. Tapi kita di luar Pak, kenalan saya ini Mas, saya Sagen kita dibahas di sana Pak. Kalau saya bangga sebagai orang Sagen keluar orang lain bangga Pak. Dari mana Mas Sagen kerja di mana? Sigit 16 kalau staf presiden satu-satunya orang Sagen bekerja. Kalau saya bangga Pak, karena saya bisa membanggakan diri saya. Keluar lagi, kenalan siapa Mas? Maka Sigit 16 anggota KPU RI termuda se-Indonesia. Akhirnya kita bangunan anak-anak jenengan, nek itu terus menerus yo basinis orang bangga Pak. Ini kita harus membangun kebanggaan Sagen dengan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan Sagen. Ya Bapak sekalian, nah ini di Sagen ini pokok masalahnya adalah karena ada satu keluarga yang tidak ingin disaingi secara politik dan ekonomi. Tidak boleh ada orang yang lebih hebat secara politik, tidak ada orang yang lebih hebat secara ekonomi dibandingkan keluarga. Sehingga kemudian secara ekonomi orang mendatang investasi
atau masyarakat kita mau investasi sendiri, mau datang, kalau tidak memberikan keuntungan atau kira-kira akan melahirkan orang baru yang kuat secara ekonomi, tidak bisa masuk karena ingin dominan. Nah ini yang harus dibongkar. Kalau banyak orang Sragen yang semakin banyak orang kuat secara ekonomi, kita akan bergerak untuk bersama-sama. Coba jenengan lihat, nopo yang orang Sragen sing dados wakil kita, Mas Bayu. Pak DPR RI kita dari Sragen mana? DPRD, DPR RI. DPR coba. Kan Aneng Dapil, anggota DPR RI, saya Sragen itu boleh nanya. Coba gaya itu menjadi sampai daerah lain yang dia lahir di situ, tapi mengatasnamakan Sragen. Dan ini saya sih, karena masyarakat atau jenengan, kalau seandainya ada wakil dari Sragen, Sragen, programnya kan berjuang kan mesti kan tanah, darah dilahirkan, tanah tertumpah, di mana dia lahirkan, Pak. Ini contoh. Kenapa tidak ada orang Sragen di tingkat nasional dari perwakilan DPR? Ya, karena nggak ada orang yang tidak mau bersaing secara politik. Tidak ada orang yang tidak mau bersaing secara politik untuk lebih hebat secara politik. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus kita ingin berubah, kita ingin perubahan yang lebih baik, kita ingin Sragen lebih baik. Caranya adalah menghentikan kekuasaan sebuah keluarga yang sudah berkuasa hampir 20 tahun dan ingin memperpanjang kekuasaannya kembali. Dan Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari proses itu, bagian dari menghentikan kemerosotan Sragen dengan akan juga menjadi bagian dari kemenangan menjadi masyarakat yang menang bersama dengan pasangan Sigit Pamungkas dan Solo. Saya berdoa kita semua bisa bekerja dengan baik, bisa menyelesaikan misi ini. Misi kita hanya satu, memenangkan Sigit Pamungkas dan Solo sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen. Kemenangan 70% bukan hal yang mustahil. Kemenangan 70% akan dapat kita raih dengan baik, sebagaimana Sigit Pamungkas dan Solo menjadi lawan tanding dari sebelah. Orang tidak pernah memperkirakan Sigit Pamungkas menjadi calon. Itu apa gitu? Mungkin jenengan bayangannya kotak kosong namun. Paling kotak kosong, paling memasang gambar-gambar benar loh. Tapi Sigit Pamungkas dan Suroto membuktikan bagian dari miracle, keajaiban yang terjadi di Sragen ini, dan kemenangan 70% di Sambirjo ini juga akan menjadi keajaiban yang jenengan yang segala realisasikan. Untuk saya ingin memperkenalkan istri saya ini, istri saya yang cantik, namanya Linda Sudeni. Kalau bilangnya saya persilakan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Kepanakan kulo Linda Sudeni. Kulo ketemu Mas Sigit teng kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi saya dulu teman kuliahnya Mas Sigit, beda fakultas. Mas Sigit di ilmu pemerintahan, saya di ilmu hukum. Tapi ya satu gedung. Jadi kuliahnya bareng-bareng. Sering ketemu ngatur lagi.
dengan saya. Sebenarnya Anda keterima di IPB dan di UGM, alhamdulillah. Tapi yang diambil yang UGM-nya. Adiknya kelas 2 SMA. Saya sendiri pertama dulu bekerja di Kementerian Perdagangan di pusat, ya. Saya di pusat, kemudian menikah dengan Mas Sigit. Saya mutasi tugas ikut Mas Sigit di Jogja karena Mas Sigit saat itu dosen di UGM. Kemudian Mas Sigit di KPU RI, saya pindah tugas lagi kembali ke Jakarta. Jadi saya mendampingi beliau. Terima kasih. Karena ngintilan banget. Asal saya Purwokerto, Jawa Tengah, ya, Purwokerto. Ada yang dari Purwokerto? Undi. Oh, saya Purwokerto, ya. Saya Purwokerto. Saya temannya Mas Sigit. Mohon doa restu sekuyungnya Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti kita bergerak bersama-sama. Kita wujudkan Sragen baru. Sragen harus berubah. Setuju? Sragen bisa berubah. Setuju? Oke. Bersama Bapak Ibu semua, bimbing dengan Pak Sigit dan Pak Suroto, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita. 27 November nanti kemenangan milik kita. Amin Allahumma amin. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tentang kampus tangga fakultas, dulu nggak pacaran, Pak. Lebih nangkau dengan basmalah. Nangkau dengan basmalah. Mau pacaran, mau desa, mau anak petani dari teman-teman, Pak. Dia jawab, ini kalau biasanya kalau kami di rumah, kalau bicara kecepatan 150 km/jam. Tapi di sini saya bilang jangan kencang-kencang. Di sini nanti bingung bisa nulisnya teman. Ya, teman-teman sangat bagus sekalian, kita berjuang bersama untuk kemajuan dan kemakmuran.